ke-15 Bapak Ibu. Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 kita akan baca mulai ayat yang ke-9. Saudara, Yohanes 15 ayat yang ke-9. Sebentar. Oke. Bapak Ibu, apa yang kita baca ini adalah rangkaian dari pesan Yesus, pesan-pesan terakhir sebelum dia disalib. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mulai baca dari ayat pasal 13, di sana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan ketika dia setelah membasuh kaki murid-muridnya, kemudian ada perjamuan malam, ada perjamuan terakhir, makan-makan sebelum Paskah, makan-makan sebelum Yesus disalib. Yesus memperingatkan Yudas, dan kemudian pasal 14 dia kasih tahu tentang rumah Bapa, pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Jadi intinya apa yang kita baca ini, Yohanes 15 adalah pesan-pesan terakhir Yesus sebelum dia disalib. Karena pasal 17 dia mulai berdoa di sana, doa Yesus untuk murid-muridnya. Mungkin itu adalah isi doa ketika di Taman Getsemani. Jadi ini pesan-pesan terakhir, pejangan-pejangan terakhir Yesus untuk murid-muridnya. Ayat 9 saya baca, Yohanes 15 ayat 9. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jadi seperti Bapa, kualitas Yesus mengasihi kita, kualitas Yesus mengasihi murid-muridnya itu sama dengan kualitas kasih Bapa kepada Yesus. Jadi dahsyat ya. Karena kita Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi kasih Yesus kepada kita itu selevel, kualitasnya sama dengan kualitas Bapa mengasihi Yesus. Nah, cuma bedanya begini. Kalau Bapa mengasihi Yesus, itu karena Yesus layak dikasihi. Kan ketika Yesus dibaptis, ada suara apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau Bapa mengasihi Yesus, saudaraku, itu karena Yesus hidupnya berkenan. Jadi Bapa layak mengasihi Yesus dengan kasih yang sempurna. Kenapa? Karena Yesus hidupnya berkenan kepada Bapa. Nah, tapi kasih yang sama itu dari Yesus diberikan kepada murid-muridnya, kepada umat-umatnya, kasih yang sama. Persoalannya adalah kadang-kadang kita ini tidak layak dikasihi. Jadi ketika Tuhan mengasihi kita, itu amazing, itu luar biasa, itu sesuatu yang saudaraku luar biasa. Karena kita tidak layak dikasihi, tapi kita dikasihi sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Nah, aplikasinya adalah mari kita belajar mengasihi orang-orang yang tidak layak dikasihi. Nah, gitu kan? Oke? Tetanggamu, orang tuamu, saudaraku, bahkan musuh. Kita berkata kasihlah musuhmu. Musuh itu nggak layak dikasih. Di perjanjian lama, musuh itu harus ditumpas, musuh itu harus disikat habis. Tapi perjanjian baru berkata kasihlah musuhmu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat kualitas kasih yang begitu luar biasa. Dan Tuhan berkata, tinggallah dalam kasihku itu. Jadi kalau kita mengasihi orang yang layak dikasihi, itu biasa. Tapi ketika kita mengasihi orang yang tidak layak dikasihi, itu luar biasa. Ya, bilang sama sebelah kamu, itulah agape. Katakan begitu saudaraku ya. Itulah agape. Haleluya. Saya nggak ngerti apakah ada yang lagi marahan satu dengan yang lain, saudaraku, suami istri, antara sahabat satu dengan yang lain. Ayo tinggal di dalam kasih Tuhan itu. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Dengan kata lain, jikalau kamu taat kepadaku, kamu akan tinggal di dalam kasihku.
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi Yesus taat dan dia tinggal di dalam kasih Bapa. Demikian juga kita harus taat kepada Tuhan dan tinggal di dalam kasih Yesus. Ayat 11. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Katakan sama-sama, saling mengasihi. Nah, yang saya senang di Sulawesi Tengah kemarin, Bapak Ibu, jadi mereka itu kalau Natal nggak masing-masing. Jadi mereka Natal itu selalu satu wilayah. Satu wilayah itu ada 14 gembala, 14 gereja di PDI, kecil-kecil. Nah, karena jemaat-jemaat kecil, saya tuh nggak ngerti, saudaraku, saya tuh kok seneng punya kepuasan kalau bisa jadi berkat buat gereja kecil, memberikan pencerahan kepada mereka, memberikan wawasan kepada mereka, memberikan motivasi kepada mereka. Jadi kami melayani bukan gereja besar, gereja-gereja kecil di daerah-daerah. Jadi 8 jam dari Palu itu, kalau 1 jam berjalan jauh lagi ke sana, itu sudah provinsi Gorontalo. Jadi Sulawesi Tengah itu provinsi yang sangat bukan besar, panjang. Karena seperti Pulau Sulawesi kan kaya, jadi bukan besar, panjang. Jadi jaraknya jauh-jauh. Nah, Bapak Ibu, ada 14 gembala. Mereka kalau Natal itu selalu mengunjungi satu dengan yang lain. Jadi keputusan wilayah, kalau Natal itu semua gembala harus bawa jemaatnya datang. Jadi artinya sepanjang bulan itu ada 14 kali Natal yang wajib dihadiri. Jadi saling pergi gitu. Jadi kita ke sana, nanti yang jemaat sana ke sini gitu. Jadi asik juga, saudara-saudara. Ya, sebab kalau tidak saling kunjung begitu, jemaatnya sedikit-sedikit kosong. Dan kemudian yang menyenangkan adalah karena di sana itu tradisinya makan, saudara. Jadi kalau Natal itu harus makan. Jadi bersyukur kami melewati 3 Natal yang 3 Natal berdarah kemarin ya. Haleluya, puji Tuhan. 3 Natal berdarah karena di tempat saya ngepos, saudaraku, itu di kampungnya Bu Yudin, saudaraku, di kampung kami ngepos, Natalnya itu 3 babi, 4 anjing, 25 ayam, tambah 1 kura-kura. Waduh, saudaraku, mereka makan kura-kura, saudaraku, padahal itu dilindungi ya. Tapi itu sudah tradisi, bagaimanapun juga. Mereka bilang tuturuga namanya. Gue bilang, itu mau diapakan? Iya, mau dipotong, mau dimakan. Iya, beli berapa? 60.000. Jadi 1 penyu itu dibeli 60.000. Dan gue bilang, saya bayar 100 asal jangan dipotong. Wah, dilepaskan. Saya bilang sama Bu Weber, Mama bayar 100, nggak dipotong memang, tapi kita pulang mereka potong. Nah, gitu saudara ya. Jadi mereka nggak potong aja karena ketika kita ada di situ, gitu. Jadi akhirnya saudaraku, ya relakan dipotong saudaraku. Waduh, penyu binatang yang lembut, yang manis mereka makan, saudara ya. Ya, tapi untung saya sudah tidak bergerak untuk makan. Haleluya, puji Tuhan ya. Ketemu yang aneh-aneh di sana. Hari Jumat kami transit di Palu, saudaraku, dan kami disuguhkan apa? Daging biawak, saudaraku, aneh-aneh pokoknya ya. Jadi biawak, saya nggak ngerti kalau di sini itu apa namanya, menyawa ya, apa yang sering disawat, kayak buaya kecil gitu, biawak. Nah, komodo, ganas. Ini menyawa yang makan ayam. Ya, gitu. Bukan komodo. Kalau komodo kita yang dimakan, Pak. Haleluya. Tapi gembala di Motong bilang katanya ada jemaat yang nangkap buaya. Saudaraku, masih ada buaya di situ yang buayanya lagi bertelur ditangkap, saudara. Wah, luar biasa juga. Sakti-sakti juga orang sana, saudaraku, yang nangkap buaya dipelihara, saudaraku ya. Luar biasa. Ya, tapi mungkin lebih banyak di sini, saudaraku ya, daripada di sana. Di sini banyak buaya darat. Nah, Bapak Ibu, ketemu yang aneh-aneh. Kalau biawak kami makan, saya coba makan icip-icip aja saudara, karena dia makan suka nyuri ayam. Jadi ini binatang yang tidak berguna. Nah, itu yang sudah jadi dimakan saja. Nah, tapi kalau penyu harus dilindungi ya.
Ya saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika mereka potong. Sempat pingin foto saudaraku, tapi saya ingat foto jadi masalah nanti saudara, dia kena masalah hukum. Nanti pendeta makan binatang yang ditimbun. Ya begitulah saudara, karena mereka memakan daging, semua yang bergerak itu pokoknya dimakan, kecuali mobil. Haleluya, begitu kan? Semua yang terbang itu dimakan, kecuali pesawat. Haleluya. Semua yang bergerak di dalam air itu dimakan, kecuali kapal selam. Haleluya. Nah itu kira-kira begitu saudaraku. Jadi Natal berdarah. Nah karena mereka pekerjaan besar, saudaraku, motong babi itu perlu pekerjaan, motong ayam perlu pekerjaan, motong saudaraku anjing itu perlu pekerjaan. Jemaat sedikit, jadi saling bantu. Jemaat yang di sebelah, saudaraku, ikut membantu persiapan gereja yang ini, gitu ya. Nanti gantian yang di sana persiapan Natal, jemaat yang di sini dengan gembalanya pergi bantu nolong, masak, bikin tenda. Nah saya melihat ada hal yang baik ketika jemaat gereja itu saling mengasihi. Nah kenapa kita nggak undang-undang gereja tetangga, saudara, kalau kita Natal? Orang cukup gone, saudaraku, ya tempatnya nggak cukup. Lalu kita saja datang sudah untel-untelan kayak gitu, saudaraku. Kalau di sana mereka kan GBIS, ya bukan gereja Bethel Indonesia, gerejanya besar, isinya sedikit. Nah gitu saudaraku ya. Jadi bisa undang tetangga sekitar, gereja-gereja sekitar, karena gerejanya besar. Mereka kalau bangun gereja besar-besar karena tanahnya yang besar. Nah begitu ya. Jadi Tuhan berkata saling mengasihi. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dengan kata lain, kamu adalah sahabatku jikalau kamu taat kepadaku. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah ayat ini diambil sebagai tema PGI. Jadi kalau teman-teman kita yang bergabung di Persekutuan Gereja Indonesia, mereka punya tema Natal nasional. Jadi seluruh anggota PGI itu seragam memakai tema ayat-ayat ini. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Jadi tema Natal nasional. Nanti kalau Bapak Ibu lihat Natal di televisi, di TVRI yang dihadiri presiden biasanya pasti temanya ini. Nah, kalau di PDI bukan di PGI, di PDI itu di PGPI. Jadi sebenarnya ada beberapa organisasi aras nasional. Gereja-gereja aliran Pentakosta itu di PGPI. Gereja aliran Injili mereka ada di PGI. Gereja-gereja Protestan itu ada di PGI. Nah, tapi pemerintah biasanya acuannya kepada PGI, karena PGI sama MUI itu menjadi seperti setara. Seperti Islam juga banyak kelompok-kelompok Muslim kan saudara, tapi pemerintah itu lebih condong ke MUI. Begitu juga PGI, gitu ya. Nah ini adalah tema PGI. Saya coba angkat saudaraku, karena Natal PGI itu temanya ini. Nah kita mau bicara tentang Yesus sebagai sahabat. Ada 3 tanda persahabatan. Katakan sama-sama 3 tanda persahabatan. 1, 2, 3. Oke, ayat 13 yang pertama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tanda yang pertama seorang sahabat adalah saling mengasihi. Katakan sama-sama saling mengasihi. Dan rupanya ayat ini berkata kasih itu bukan perasaan, tapi kasih itu tindakan. Ya, coba katakan lagi sama-sama. Kasih bukan sekedar perasaan, tapi tindakan. 1, 2, 3. Memberikan nyawanya. Dan kasih itu tindakannya apa? Memberikan nyawanya. Bapak Ibu, ini ayat yang luar biasa, karena menurut Yesus
yang namanya sahabat sejati itu adalah sahabat yang berani mati untuk sahabatnya. Yesus memberikan nyawanya kepada kita. Kenapa? Karena kita dianggap, kita dalam pandangan Yesus bukan sekedar anak, bukan sekedar saudara, tetapi kita juga sahabat. Tepuk sebelahmu, katakan, kamu sahabatnya Yesus. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Sekarang praktek lagi, katakan, kamu juga sahabatku. Katakan gitu. Haleluya. Ya. Bilang lagi, kalau kamu sahabatku, bilang, tepuk. Katakan. Kamu akan suka memberikan uangmu kepadaku. Loh, wong nyawa saja dikasih loh saudara. Nyawa aja dikasih, apalagi cuma uang. Yang mengerti katakan amin. Artinya ada ikatan, ada kedekatan saudaraku. Dan saya coba belajar, ada seorang psikolog, pakar psikologi yang namanya Maslow. Ya, ini bukan Jawa, kalau Jawa Masno, Mas D. Ini Maslow, saudaraku, pasti orang Barat. Ya. Nah, dia punya teori tingkatan kebutuhan manusia. Jadi dia mengklasifikasikan manusia itu punya 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Apa itu kebutuhan fisiologis? Sandang, pangan, papan. Jadi ini primer. Itu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan akan rasa aman. Bapak Ibu, tiba-tiba kalau ada kita lagi berdiri di pinggir jalan, lalu kemudian ada motor Bapak Ibu laju ngebut mengarah kepada kita, refleks kita pasti menghindar. Kenapa? Karena secara refleks kita itu nggak usah diperintah minggir, nggak usah diperintah. Ketika kita melihat ada sesuatu yang membahayakan tubuh kita, kita akan refleks menghindar. Ada nyamuk yang kita akan nggak nyaman dan kita akan usir itu. Kenapa? Karena kita nggak nyaman. Jadi setiap orang punya kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial. Nanti saya jelaskan sendiri. Yang keempat, kebutuhan akan prestis, kebanggaan. Jadi setiap orang itu butuh kebanggaan diri. Dan itu bisa dicapai melalui prestasi, itu bisa dicapai melalui keturunan. Nah, kalau keturunan, kita akan bisa bangga, orang itu bisa bangga karena di keturunannya, di saudaranya ada orang yang terkenal. Setiap orang punya kebutuhan akan kebanggaan diri. Dan yang kelima, dikatakan ada kebutuhan mempertinggi prestasi kerja. Jadi ada orang itu, semua orang itu cenderung untuk sebenarnya ingin ada peningkatan dalam pekerjaan. Makanya kalau ada orang males yang gak suka peningkatan, itu gak normal. Setiap orang selalu suka peningkatan, kebutuhan mempertinggi prestasi kerja. Haleluya. Ya. Jadi mari kita rajin saudaraku, karena ternyata itu kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Nah, tentang kebutuhan sosial ada 4. Yang pertama, kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain. Ini kebutuhan ternyata, namanya sense of belonging. Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain. Bapak Ibu, ketika manusia itu ditolak oleh orang lain, semua manusia mengalami sakit. Kita butuh diterima. Bapak Ibu, kenapa ibadah di tempat ini? Karena saya percaya engkau merasa diterima. Coba Bapak Ibu datang pertama kali, dan kemudian Bapak Ibu dijahilin, diusilin, saudaraku. Bapak Ibu dibully. Kira-kira Bapak Ibu datang kedua kali lagi nggak tempat ini? Pasti enggak. Aduh, tempat itu tempat yang tidak menyenangkan. Nah, makanya pahami jemaat bahwa setiap orang punya kebutuhan perasaan diterima oleh orang lain, sense of belonging. Karena itu jangan jutek sama orang baru. Bilang sama sebelahmu, jangan jutek. Haleluya. Ya. Boleh pakai kitek tapi jangan jutek.
Bapak Ibu kasihilah saudaramu seiman, saudara bersaudara di dalam Tuhan, karena orang luar pun harus dikasih, apalagi yang di dalam ini. Kebutuhan akan perasaannya diterima oleh orang lain, sense of belonging. Yang kedua, kebutuhan sosial tadi. Kebutuhan akan perasaan dihormati. Yang sadar bahwa kita butuh dihormati, katakan amin. Yang nggak amin nggak usah dihormati, saudara. Bapak Ibu, kita kadang-kadang nggak sadar bahwa kita ini butuh dihormati. Walaupun benar kehormatan itu awalnya hanya bagi Tuhan, betul. Tapi sadarlah bahwa setiap kita itu butuh penghormatan dari orang lain. Itu namanya sense of importance. Gitu. Mau menghormati sesama Bapak Ibu, amin. Sekarang lihat sebelah, Bapak Ibu, hormat. Ada dia. Coba hormati sebelahmu, saudaraku ya. Karena aku menghormati engkau, bukan begitu maksudnya. Ini hormat formalitas, saudaraku ya. Haleluya. Ini hormat bendera, hormat kepada pimpinan. Kalau sahabat ya bukan karena kamu sahabatku. Nah, kamu sahabatku, bukan begitu, saudara. Tapi artinya menjaga perasaannya, mau berkorban, memperhatikan, tidak datang kebaktian dicari di WA, tidak ada tempat duduk, dikasih tempat duduk, ya kan? Tidak punya beras, dikasih beras. Tidak punya uang, dikasih uang. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, setiap orang punya kebutuhan akan perasaan dihormati. Yang keempat, kebutuhan akan maju dan tidak gagal, akan perasaan maju dan tidak gagal. Namanya sense of achievement. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, kebutuhan akan perasaan ikut serta. Jadi sense of participation. Jadi partisipasi itu ternyata kebutuhan orang. Nah, kita harus belajar bahwa melibatkan seseorang sekecil apapun, ternyata itu kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, oke. Tapi intinya di kebutuhan sosial itu Tuhan ngerti bahwa manusia butuh hubungan sosial. Katakan sama-sama, manusia butuh hubungan sosial. 1, 2, 3. Karena itu manusia bukan cuma makhluk individu, tapi dikatakan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, saya memahami dalam hubungan sosial ini kita ketemu banyak hubungan. Ada hubungan seorang tuan dengan hamba, itu hubungan kerja. Seorang saudara, seseorang dengan saudaranya, itu hubungan darah. Tapi ada kebutuhan sosial seseorang dengan sahabatnya, itu hubungan batin. Nah, kalau ini kesimpulan saya, saudaraku. Jadi dari 3 hal itu, hamba, saudara, sahabat, punya peran lain-lain. Ketika manusia butuh seorang sahabat, dia nggak bisa bayar asisten rumah tangga. Kamu tak bayar untuk jadi sahabatku, nggak bisa. Ketika ada seorang hamba yang bekerja untuk kita, kebutuhan yang dipenuhi adalah kebutuhan kerja, hubungan kerja. Kalau kita punya saudara, maka itu hubungan darah. Dan kebutuhan seseorang akan persahabatan itu tidak bisa dipenuhi dengan hadirnya seorang saudara. Saya kasih bukti. Coba buka Amsal 17 ayat 17 di depan saja, saudara. Yuk, Bapak Ibu lihat. Tolong lihat Amsal 17. Nanti kita kembali ke Yohanes 15. Jadi Bapak Ibu kasih pegangan, Bapak Ibu kasih tanda, dan Bapak Ibu nanti kita kembali. Amsal 17 ayat 17. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Nih seorang sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya sahabat bisa jadi saudara. Katakan sama-sama, sahabat bisa jadi saudara. 1, 2, 3.
Kenapa nggak dibalik ayatnya? Seorang saudara menaruh kasih setiap waktu. Karena belum tentu saudara kita itu peduli kepada kita seperti sahabat kita. Betul Bapak Ibu? Saya kok merasa pagi hari ini ada yang sadar sakit hati sama saudaranya. Saya ngerti itu siapa saudara. Tapi kalau ada di ruangan ini, engkau yang sedang sakit hati, kecewa dengan saudaramu, firman ini untuk engkau berarti. Oke? Kenapa tidak dikatakan seorang saudara menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang sahabat dalam kesukaran? Artinya penekanan di sini, sahabat itu care, sahabat itu peduli, menaruh kasih. Saudara bisa nggak peduli, tapi sahabat peduli. Coba satu lagi, Amsal 18 ayat 24. Ya, satu pasal setelah itu, Amsal 18 ayat 24. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 18 ayat 24. 1, 2, 3. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Lihat, sahabat itu bisa lebih karib dari seorang saudara. Mungkin ketika kita nggak punya uang, minta uang sama saudara kita bisa cuek. Tapi ternyata sahabat kita lebih peduli akan kebutuhan kita. Nah, teman beda sama sahabat kan. Sahabat itu teman karib, itu dibedakan. Kalau yang mendatangkan kecelakaan pasti bukan sahabat, itu teman. Teman jahil, teman jengkelke, begitu kan, saudaraku. Tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, Alkitab berkata, Yesus sebagai sahabat kita, dia memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dia berikan segala-galanya. Kalau nyawanya saja diberikan, apalagi cuma berkat jasmani. Katakan sama-sama, aku punya sahabat sejati. 1, 2, 3. Haleluya. Yang namanya Yesus, karena dia mau mengasihi dan berkorban bagi kita. Haleluya. Kenapa kemarin turun di Surabaya jam 8, kemudian antri bagasi, kami masih urus, mampir-mampir ke Surabaya, ambil hadiah untuk anak-anak kita, dan kemudian harus ke Pacet, saudara. Kenapa harus balik lagi ke Pacet? Gak langsung pulang supaya ngirim waktu. Karena saya punya 2 sahabat di sana, namanya Dacan dan Dacin. Haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu, jadi mereka dititip di sana, bawa ke sana seminggu diurus, lalu kami ke Sulawesi Tengah, dan kami harus ambil 2 sahabat. Bapak Ibu ingat ya, Dacin itu sahabat, bukan saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Jangan pernah dia berkata itu saudaranya Pak Denny. Wah, awas sangat itu saudaraku ya. Haleluya. Jadi Dacan sama Dacin itu sahabat, bukan saudara. Nah, gitu. Bapak Ibu, wong anjing aja dikasihi ya, gitu kan? Anjing aja dibela-belain kok. Dacun sakit saudaraku, waktu sakit sebelum mati. Saya bawa ke dokter 2 kali ke dokter, hampir habis 2 juta, mati meneh saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Hampir 2 juta nggak sembuh saudaraku, dan rasanya sangat kehilangan. Ini anjing saudara. Tapi Tuhan tidak sedang bicara soal peranjingan, dan saya sudah lulus ujian komitmen. Kemarin ketemu RW di meja, saya berkata no way. Haleluya. Ku tutup pintu hatiku untuk RW. Haleluya. Yang masih mau makan silakan. Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya sudah lulus ujian komitmen. Haleluya. Saya ngambil saudaraku yang itu saja. Haleluya. Haleluya. 3 dikorbankan saudaraku, 2 diputar, 2 diguling, dibakar saudaraku ya. Dibakar. Dan yang satu lagi dicincang. Saya tanya, mereka tanya, "Om, di sana ada babi guling enggak?" Enggak ada. Di sana enggak ada babinya, cuma gulingnya. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi saudaraku ya, tapi bersyukur saudaraku, saya cuma naik 1 kilo. Nah, ini sudah ada pertobatan saudara. Kalau dulu ke Sulawesi itu pasti naiknya 4-5 kilo gitu saudara. Saya cuma tadi malam nimbang saudaraku, cuma naik 1 kilo. Jadi sudah bisa menahan diri ya. Karena kita perlu sehat. Oke, Bapak Ibu, yang kedua yang kembali ke Yohanes 15,
Jadi tanda persahabatan yang pertama adalah saling mengasihi. Kasih bukan sekedar perasaan, tapi kasih itu tindakan. Tindakannya apa? Memberikan nyawanya. Seperti Yesus memberikan nyawanya, mari ketika kita mengasihi orang-orang di luar sana yang tidak layak kita kasih, kita tidak ragu-ragu juga memberikan nyawa kita. Ya, puji Tuhan. Satu lagi kesaksian. Kemarin di bandara, saya sampai di bandara, saya kaget saudara, ketemu satu orang yang saya kenal di bandara. Orang dekat-dekat sini bilang, Pak Tony Imbang. Pak Tony Imbang juga mau pulang kemarin di bandara. Ketemu. Dan dia ketinggalan pesawat. Karena seharusnya pesawat jam 6, dia datang lewat saudara. Pesawatnya sudah terbang. Jadi hanguslah tiketnya. Dia beli lagi. Dia sibuk. Saya lagi urus bagasi, saudaraku. Karena kami juga kelebihan bagasi, harus bayar sendiri. Ketemu Pak Tony. Setelah urus Pak Tony, saudaraku, saya ketemu satu orang lagi, teman seangkatan. Dia batuan di Jakarta. Pernah coba di sini, Pak Martin Sitorus. Pernah datang, tapi cuma sekali. Mungkin Bapak Ibu ada yang lupa-lupa karena baru satu kali datang. Teman seangkatan, Pak Martin itu, ketemu di sini. Dia mau pulang Jakarta dan dia ketinggalan pesawat. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saya ketemu dua orang dengan dua pesawat yang berbeda yang ketinggalan pesawat. Haleluya. Saya nggak ngerti saudara, apakah karena efek babi lalu ketiduran saudara? Ya, saya nggak ngerti. Bersyukur kami nggak ketinggalan. Ya, kami nggak ketinggalan. Karena kalau misalkan Natal pasti ketemu babi saudara. Ya. Haleluya. Ketinggalan. Dan setelah saya selesai ngurus barang-barang saya bilang sama Mak, masih ada waktu nih, belum boarding. Saya nolong Pak Tony dulu. Pak Tony udah bingung karena saudaraku penuh semua. Saya bilang kalau mau ambil turun Surabaya sama saya, karena dia ambil Jogja. Jadi dia ambil Jogja, lalu transit Makassar, ketinggalan pesawatnya. Saya bilang beli baru, beli Surabaya, ikut dengan saya. Nanti dari Surabaya naik mobil kita. Mau? Kalau ada pokoknya nggak masalah, saya urus karena dia udah bingung saudaraku. Pak Tony kalau Pak Tony Imbang itu kalau bingung jadi tidak imbang. Saudara dia nggak imbang. Jadi dia bingung. Muka orangnya nggak ada. Ini marga, imbang itu marga, saudara. Imbang itu marga. Nah, imbang itu marga. Ya, gitu. Saya udah ngerti, saya ngerti sahabat saya ini, saya ngerti. Kalau dia bingung, kalau dia marah menjadi tidak imbang. Nah, begitu. Jadi saya tolong. Oke. Sekarang tunggu di sini, kita coba tanya, yang Surabaya masih ada apa enggak? Ini teman ketinggalan pesawat, yang Surabaya, Pak, penuh. Ini sudah tanggal, di atas tanggal 20 Desember itu pasti penuh. Adanya Jakarta. Saya bilang, adanya Jakarta. Jadi harus ambil Jakarta, baru ambil ke Jogja. Yang Jogja, mau di Lion, mau di Garuda, Jakarta Jogjanya yang penuh, saudara.